Malam ini, ya kita bisa berkumpul dalam acara spesial kita ini, yaitu retention class dengan tema bikin pelanggan datang lagi, dan lagi. Ya, perkenalkan saya Evi Umu Alika, eh, AO dari tim 007 ya. Malam ini insya Allah bertugas sebagai moderator kita. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga pertemuan malam ini membawa ilmu baru dan membuka jalan rezeki lebih luas untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya, baiklah selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu kita telah hadir bersama kita pemateri yang luar biasa yang kita ketahui Ibu Anita Muncur, CPS CI BNSP, Owner PT Almahina Makmur Bersama. Ya, insya Allah materi ilmu retention beliau ini insya Allah sangat kita butuhkan dan sangat relevan untuk perkembangan bisnis kita. Ya, baiklah tanpa berlama-lama kepada Ibu Anita Muncur, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, cek kedengaran ya. Ya, jelas Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 25 peserta ya, Masya Allah. Walaupun pekan lalu kita tidak Zoom ya, karena kemarin ada sesuatu hal, darulah. Oh, itu yang maksud H+1 setelah launching Deora. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu lagi dengan 7 jurus banjir order di jurus keberapa ya sekarang? Jurus kelima ya kalau nggak salah. Keempat atau kelima? Kelima. Iya, jurus kelima. Berarti sisa 2 jurus lagi. Jadi sebenarnya 4 jurus ke atas itu adalah namanya funnel atas. Itu disebut kanal untuk menjaring pelanggan baru. Sementara 3 yang di bawah itu adalah kanal bawah. Jalur untuk mengaktifkan kembali pelanggan lama. Sekarang kita alhamdulillah di jurus kelima dan alhamdulillah sekarang sudah makin bertambah. Mudah-mudahan bisa dicoret-coret kembali temannya, timnya agar bisa segera bergabung. Pada Rula tadi ada sedikit kendala ya. Alhamdulillah selesai juga ujiannya. Sekarang 20 menit sudah berlalu dan tanpa lama-lama lagi silahkan Made minta tolong dibagikan layarnya atau saya yang berbagi. Saya mungkin ya. Hmm. Oke, udah kelihatan ya? ya, Aman kelihatan. kelihatan di jendelanya, semua di layarnya teman-teman. Aman, aman. Baik, Alhamdulillah saya kayaknya tidak perlu mengenalkan diri lagi karena semua tentunya sudah tahu siapa saya kecuali mungkin ada mitra baru. Di Zoom kali ini apakah ada mitra baru yang baru pertama kali ikut Zoom di Al-Mahira? Ada mitra baru nggak? Coba saya cek pesertanya dulu. Sepertinya sudah beberapa kali Zoom, Om. Udah beberapa kali Zoom ya. Dan Iya, saya mitra lihat juga baru. nama-namanya sudah tidak asing lagi. Ya, mudah-mudahan eh, akan semakin sering dan semangat lagi nih tim-tim yang selalu hadir dan saya doakan semoga yang hadir terus-menerus tanpa skip, mau mengorbankan waktunya sedikit untuk belajar. Mudah-mudahan orderannya semakin meningkat nantinya.
Semoga dimudahkan dalam bertransaksi, bermuamalah sehingga omsetnya bisa melejit berkali-kali lipat. Alhamdulillah Desember sudah di depan mata, akhirnya kita akan berada di penghujung tahun, ya, di mana kita akan berpikir keras untuk bagaimana mengejar ketertinggalan omset mungkin. Lalu di Januari kita harus menyetel omset yang baru karena awal tahun. Kemarin sudah dikasih tahu ya, yang pas sebelumnya bahwa semua dimulai dari goals. Jadi tanpa goal, tanpa big why, tidak mungkin kita akan mencapai tujuan. Sehingga kita perlu memetakan tujuan kita semua. Awal tahun jadi momentum bagi kita semua bagaimana kita bisa meriset kembali target-target yang mungkin tidak tercapai, meriset kembali target-target yang kita harus capai dalam tahun 2026 insya Allah, dan awal tahun berarti momentum untuk kita mencapai langkah yang mungkin kita tidak pernah capai sebelumnya. Ya, izin sebentar sekali teman-teman, saya mengkondisikan dulu bocah-bocah saya di luar ya. Ya, karena akan tiba waktunya kita akan meriset-riset kembali, ya berarti kita harus memperbanyak. Sebenarnya kita harus ngebut nih, biar nanti 7 juz banjir order ini selesai sebelum awal tahun. Artinya di awal tahun kita bisa membuka lembar baru dengan mindset yang baru, tentunya dengan strategi-strategi yang baru. Di sini saya mau tanya, apakah semuanya sudah capai target? Oh, target 2025 yang kayaknya sudah hampir tercapai di akhir tahun ini ada yang sudah. Oh, saya di awal tahun targetnya mau omset 100 juta per tahun misalnya. Di November, alhamdulillah sudah tercapai misalnya 90 juta. Ada yang sudah setting-setting, terus targetnya udah lumayan mau kecapai, atau bahkan di sini udah masih ada orang yang tidak punya target sama sekali. Nah, itu adalah PR besar untuk kita semua karena tidak akan ada perjalanan ketika kita tidak mengetahui di mana tujuan kita, sehingga sangat penting goalsnya. Kalau nggak ada goals kita nggak bisa jalan. Jadi kalau nggak ada goalsnya sampai hari ini, yuk tetapkan goals untuk minimal bulan Desember harus ada goals. Nanti di riset kembali di akhir tahun untuk tahun 2026. Nah, saya kembali ke materi masalah retention. Retention itu artinya bagaimana membuat para pelanggan kita itu datang lagi, dan lagi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada komentar, alhamdulillah saat ini telah tercapai. Semoga goals tahun depan bisa tercapai kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, fakta. Bentar ya. Hikmah, Hikmah ada di sini, Hikmah. Kenapa ya ini? Iya, ada, Bu. Nggak bisa. Ya udahlah, ini aja. Jadi kenapa kita harus membahas tentang retention ini? Ternyata teman-teman ini fakta ya, fakta brutal. Al-Mahira memiliki lebih dari 3.000 mitra, tapi yang aktif menjual dan membeli ulang itu masih sangat sedikit. Artinya masih banyak konsumen yang belinya hanya sesekali, lalu hilang karena mungkin tidak terfollow up. Dampaknya apa teman-teman? Omsetnya tidak stabil, mitranya susah naik level, stoknya bergerak lambat. Ini karena apa? Karena kurangnya treatment atau penanganan kita untuk pelanggan-pelanggan lama. Kita mungkin terlalu fokus mencari pelanggan baru sehingga melupakan orang-orang lama. Jadi, pelanggan baru tentu harus dicari, tapi mentreatment pelanggan lama itu sebenarnya jauh lebih baik dan
harusnya lebih sulit ya. Pelanggan baru mudah-mudahan aja kita cari, tapi kalau pelanggan lama untuk di treatment agar dia bertahan terus di sisi kita, di dalam tim kita, atau menjadi customer kita itu sangat-sangat sulit. Jadi sebenarnya jika diversuskan pelanggan baru dan pelanggan lama, siapa sih penyumbang omset terbesar? Sudah pasti jawabannya adalah pelanggan lama. Sehingga kalau kita sudah tahu penyumbang omset terbesar kita adalah pelanggan-pelanggan lama kita, mitra-mitra lama kita, maka harusnya pembagian curahan perhatiannya itu juga porsinya sama. Tentu kita akan fokus untuk mencari mitra-mitra baru. Tapi dalam mencari mitra baru jangan lupakan ada nih tim-tim kita yang lama yang butuh perhatian. Jadi tidak boleh kita fokus cari mitra baru melupakan mitra lama atau terlalu fokus ke mitra lama sampai tidak cari mitra baru. Karena sudah jelas ya, 7 jurus banjir order itu kalau teman-teman mau lihat itu bentuknya seperti jam pasir. Di atasnya corongnya ke bawah seperti ini, nanti funnel bawahnya itu dari kecil ke besar. Ini menandakan bahwa apa? Pelanggan baru itu akan sangat dibutuhkan, tapi pelanggan-pelanggan baru ini pada akhirnya akan menjadi database kita, menjadi masuk kategori pelanggan lama. Sehingga kalau tidak ditreatment baik-baik, tidak dirawat baik-baik, ya bisa saja tim kita, mitra kita itu akan berhenti jualan, bahkan mungkin sengaja berhenti jualan hanya karena ingin pindah tim. Di sini ada yang mau nggak seperti itu? Jangan sampai ya, jangan sampai ada yang mau seperti itu. Kita usahakan bagaimana kita ini menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi mitra yang amanah, bukan hanya terhadap peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, tapi juga amanah terhadap timnya. Teman-teman harus tahu bahwa beban itu ada di pundak kita. Bagaimana kita menyukseskan diri sendiri dan bagaimana kita menyukseskan orang lain. Tim kita itu bergantung sama kita. Cepatnya tim bergerak, kuatnya tim bergerak, mentalnya luar biasa, itu semua didukung sama leader yang hebat. Tidak mungkin timnya itu fight, jualan, kiri kanan, Spartan. Luar biasa kalau kalau leadernya malas-malasan. Jadi butuh keseimbangan. Jangan selalu fokus cari mitra baru, sehingga orang-orang lamanya dilupakan. Bahkan mungkin tidak muncul-muncul lagi hanya untuk sekedar sapa-sapa mitra-mitranya. Itu nggak boleh. Lanjut. Nah, fakta retention di lapangan, 70% pelanggan Al-Mahirah membeli saat butuh cepat. Hanya ketika buru-buru beli, butuh cepat gitu. 80% mitra Al-Mahirah tidak mencatat data pelanggan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas tentang database. Di sini, dari sesi-sesi kemarin ada yang sudah mulai mengumpulkan database-nya, ya cium tangan. Atau masih ada yang belum sadar tentang database ini pentingnya segimana, yang tidak mengumpulkan database. Ingat, di bisnis ya teman-teman, siapa yang paling mempunyai banyak database, dia adalah pemenangnya. Jadi kalau tidak banyak database, Pak, baru berharap mau closing banyak, ya nggak mungkin. Database bisa dihimpun dari mana saja, dari WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram, itu tapi sifatnya sosial besar ya. Bagaimana cara kita mengkonversi itu semua dalam satu database yang rapi, bentuknya Excel atau pembukuan yang ditulis terserah, yang di situ sudah ada namanya, alamatnya kalau perlu, dari kota mana, nomor teleponnya, keluhannya apa, atau apalah gitu. Jadi itu harus dikumpulkan database-nya. Kenapa? Database inilah nanti yang akan kita olah menjadi strategi-strategi. Bagaimana caranya kita memetakan sebuah database, ya, tidak mungkin kita sama ratakan semua database kita. Mungkin satu ada pelanggan yang udah lama dan sering membeli, itu adalah kategori pelanggan loyal. Ada yang baru mau di prospek-prospek, itu artinya berarti masuk dalam kategori prospek. Ada yang udah beli sekali doang, itu masuk dalam customer. Ada yang udah berulang kali beli, tapi ya masih biasa-biasa aja pembeliannya. Itu pemetaannya harus jelas. Jadi database itu perlu, saya tekankan sekali lagi, teman-teman harus wajib membangun database dari sekarang. Lihat kontaknya, ada berapa ribu kontak. Kalau kontaknya di bawah 1.000 dan Anda jualan, tetot. Teman-teman harus sadar, wake up, sekarang juga sadar bahwa kita ini sedang jualan 1.000 kontak.
hanya 1.000 kontak itu tidak bisa menunjukkan kita menjual omset miliaran. Minimal teman-teman punya kontak di atas 10.000 sebagai penjual ya. Kalau kita orang-orang yang tidak berjualan, ya sah saja mungkin kita kontaknya di bawah 1.000. Tapi kalau jualan teman-teman, itu parah tuh. Kalau misalnya kontaknya di bawah 1.000. Di sini coba angkat tangan yang kontaknya di bawah 1.000. Ada? Jujur, jujur ya, jujur brutal. Ada nggak di sini yang kontaknya di bawah 1.000? Ada? Oh, ada Cis di bawah 1.000. Di bawah 1.000. Nah, ini semua nggak usah disebutkan satu persatu, cukup sadar diri ya, sadar dalam hatinya bahwa ternyata kontak saya itu masih sedikit. Artinya teman-teman itu kita tidak maksimal. Sudah dipastikan tidak maksimal. 1.000 kontak kita mau jual itu bagaimana? Tidak semua. Karena jika dikonversi 1.000 orang kita tawarin, tidak semua closing teman-teman. Hanya sekitar 30% yang akan merespon. Dan 30% ini mungkin hanya 10% yang mau tanya-tanya lebih lanjut. Dan hanya sekitar 5% yang betul-betul mau membeli. Jika kita terpatok hanya cuma 1.000 kontak, gimana caranya kita mau jualan besar? Ya, jadi teman-teman wajib sadar mulai bangun database, kumpulkan kontak-kontak. Makanya kalau saya home sharing itu, teman-teman bisa perhatikan kita lagi ngumpulin kontak di database. Dan itu tidak berhenti di situ saja. Coba perhatikan teman-teman yang mungkin pernah home sharing dan setelah home sharing beberapa hari kemudian akan di chat-chat langsung oleh admin Almahira. Itu adalah dalam bentuk follow up. Jadi database kita nggak sekedar dikumpulin doang, database-nya harus diolah, di follow up bagaimana bisa menghasilkan closing. Jadi pentingnya database, harus punya database yang di kontaknya di bawah 1.000 mulai sekarang harus mulai mencari database, catat nomornya, entah bagaimana caranya, tapi kumpulkan database. Database-nya juga tidak boleh sembarangan teman-teman ya. Database-nya itu harus dicocokkan dengan target market kita. Jangan mengumpulkan data nomor telepon anak-anak SMP, anak-anak SD, anak-anak SMA, itu nggak relate. Yang kalian kumpulkan adalah nama atau kontak dari ibu-ibunya. Itu baru good, itu baru benar. Jadi dalam mengumpulkan database juga nggak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan target market. Oke. Nah, after sales belum terbangun. After sales itu adalah setelah penjualan, apa hal yang terjadi setelah penjualan? Apakah itu sudah terbangun atau hanya sekedar ya lu beli, uh, saya jual, saya terima duit, oke selesai. Nggak seperti itu teman-teman. Faktanya memang kita tidak membangun after sales. Banyak sekali mitra-mitra yang tidak membangun after sales. Di mana ternyata after sales ini atau customer journey ini hanya sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis yang mau panjang kehidupan bisnisnya. Lanjut, sehingga faktanya ya, akhirnya pelanggan ini lupa manfaatnya produk kita karena nggak ada terbangun kontak sama sekali, dia tidak save kontak kita, nggak pernah lihat postingan kita, mungkin cuma dijelaskan sepotong-sepotong, akhirnya dia mau bertanya lupa, mau bertanya kemana. Nah, hal-hal yang ini jangan sampai terjadi ke customer-customer kita. Pelanggan tidak tahu apa produk Honey Kids. Oh, just info ya teman-teman, saya ini belum mengumumkan, tapi secara resmi akhirnya saya akan mengumumkan di sini bahwa Madu Star Kids Almahira sebentar lagi akan berganti nama menjadi Honey Kids Almahira karena secara BPOM kita ditolak memakai nama Star Kids. Tapi alhamdulillah setelah banding pengajuan nama ulang, akhirnya BPOM-nya sudah terbit. Alhamdulillah di nama Honey Kids. Ini prosesnya sangat panjang dari awal launching sampai sekarang itu butuh kurang lebih hampir 1 tahun hingga BPOM Madu Almahira ini terbit. Jadi alhamdulillah sudah terbit. Nanti insya Allah kita akan rename setelah barang di lapangan udah habis tentunya. Ya, lanjut. Akhirnya teman-teman kita membuat customer itu hanya tahu tentang 100 mili, 60 mili.
dan Honey Kids atau Star Kids Almahira. Lalu yang terbaru kan ada Deora. Nah, itu jangan sampai tidak dipromosikan. Terlalu fokus dengan Hawa, herbal oil Almahira 100 ml 60 ml sehingga lupa memasarkan produk-produk lain. Tetap ya, betul Hawa itu nomor satu di kita. Penjualan yang paling banyak menyumbang omset ya masih herbal oil Almahira, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menambah jalur-jalur omset dari jalur produk yang lain sehingga jangan kecilkan kemungkinan ya nggak usahlah jual healing oil, nggak usahlah jual Deora karena mungkin nggak terlalu laku. Padahal kita yang belum coba untuk menawarkan. Siapa tahu ternyata laku satu dua kan lumayan nambah-nambah omset kan? Pelanggan hilang bukan karena tidak cocok, tapi karena tidak diingatkan. Ya, kadang-kadang mereka mau beli, tapi lupa mau beli kemana. Karena mungkin kehilangan kontak, lupa siapa dulu yang dia temani berbelanja. Banyak hal yang seperti itu. Saya pun seperti itu, kadang-kadang mau beli sesuatu produk, lupa siapa yang jual dulu. Nah, dampaknya, apa sih dampak ketika kita menguatkan si retention ini? Retention itu artinya memanjangkan kembali, artinya eh, tidak berhenti. Retention itu akan terus berulang. Nah, dampak ketika kita memperkuat si retention ini, jika satu pelanggan repeat order 3 kali, omset naik 3 kali. 3 kali lipat tanpa cari pelanggan baru. Contohnya, jika 100 mitra melakukan 10 kali repeat order dalam 1 bulan, itu 1000 botol per bulan. Bisa kita tingkatkan 100 kali 10 jadi 1000 botol. Dalam 1 tahun ada sekitar 12.000 botol tambahan omset itu tanpa endorse, tanpa iklan, tanpa menambah mitra baru, hanya dengan mengaktifkan mitra-mitra lama. Contohnya gimana? Teman-teman udah punya kan? Ya, kembali lagi ya tentang database. Teman-teman buka database-nya, lihat kembali satu persatu nama yang ada di kontak database-nya ini, dicetak. Ini sudah beli tanggal berapa terakhir? Kita ingatkan ulang atau enggak? Biasanya kita polanya itu 1, 3, 5, 7. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh. Nah, di database kan harusnya kita centang tuh, oh ini sudah pernah beli. Ternyata dia terakhir beli tanggal 25 Oktober. Misalnya dia beli biasanya tanggal 5 Oktober. Sekarang udah tanggal 16 ya. Nah, berapa sih sekarang? Oh, tanggal 19. Maaf. Sekarang udah tanggal 19 November. Coba bayangkan, biasanya idealnya Almahira ini dipakai kurang lebih 1 bulan. Harusnya di tanggal 5 November itu kita mulai tuh kembali chat-chat mereka. Kak, biasanya Almahiranya habis sebulan, ini udah sebulan, udah habis belum? Kalau belum, kalau habis bilang ya, kita nanti saya kirimkan. Nah, seperti itunya Kak. Jadi teman-teman harus memperhatikan kapan tanggal mereka terakhir beli. Idealnya kan 1 bulan tuh pemakaian Almahira, bahkan bisa lebih cepat kalau banyak keluhannya, apalagi yang sakit asam urat dan lain-lain, itu kan bisa kita pastikan sebulan minimal dia pakai 2, sehingga kita yang akan harusnya mendekati. Bun, yang kemarin untuk penyakit yang kemarin itu kayaknya kita nggak cukup deh kalau 1 botol, karena harus dibalut-balut terus. Harusnya dalam sebulan itu idealnya biasanya 2 botol. Mau nambah 1 botol lagi nggak? Mau saya kirimkan nggak? Kayak gitu. Maksudnya follow up-nya itu harus tetap berjalan. Itu namanya retention. Bagaimana kita mengaktifkan orang yang sudah pernah beli, ya beli lagi. Retention sama dengan relationship. Retention sama dengan relationship. Retention itu adalah sebuah hubungan. Relationship, sebuah hubungan. Retention ini bukan hanya sekedar jualan lagi, tapi bagaimana sih merawat hubungan. Idealnya hubungan suami istri saja harus dijaga, hubungan keluarga harus dijaga. Ya tentu hubungan kita dengan pelanggan tentu juga harus dijaga. Agar apa? Agar pelanggan itu bisa merasa dikenal, agar pelanggan merasa dia merasa dibantu, agar pelanggan itu merasa diingat. Nah,
Bu Rina, bagaimana kondisi lututnya setelah pakai herbal oil Al-Mahira tadi malam? Bu, saya kirimkan cara pakainya ya, Bu, untuk demam dan sakit kepala. Bu, stok hawanya Ibu biasanya habis 2 minggu. Perlu saya siapkan 1 botol lagi enggak? Nah, ini adalah kata-kata yang enggak menjual, tapi memang menjual sebenarnya. Cuman kita memakai bahasa-bahasa yang halus, ya. Dan hubungan inilah yang sebenarnya harus kita bangun mulai dari sekarang. Jangan hanya sekedar jual beli putus. Ketika kita mau omset besar itu relationship, retention, hubungan, database, pelanggan, customer journey itu selalu harus dibangun. Kita memang harus membangun itu dan itu memang berat. Hanya saja seberat-beratnya itu ya lebih berat kalau kita nggak punya omset. Daripada nggak punya omset ya sudah kita mencoba segala macam cara untuk mencapai tujuan kita. Ya, jadi relationship itu hubungan itu seperti bagaimana caranya kita agar pelanggan itu loyal kepada kita. Sehingga ketika dia membutuhkan herbal oil Al-Mahira tidak mungkin mereka akan berpindah ke penjual lain. Pasti dia akan fokus ke kita. Kita yang mengenalkan, kita yang selalu memfollow up, kita yang selalu bertanya apakah keluhan-keluhannya setelah teratasi, kita yang kirimkan cara-cara pemakaiannya. Biasanya hubungan pelanggan yang seperti ini tuh bukan hanya sekedar hubungan yang jual beli semata, yang hubungan customer sama penjual. Biasanya ketika dibangun rasa-rasa dikenal, dibantu, diingat, ini akan timbul namanya emosional, hubungan emosional ya. Sehingga kemarin kalau kita lihat di 7 sebagai order yang mana ya, kita membahas bahwa produk yang bagus itu produk yang secara value dapat, secara emosional dapat, secara spiritual dapat. Nah ini nih sementara kita bangun di Al-Mahirah. Jadi produknya bagus, emosionalnya dapat, secara spiritual juga kita sedang membangun spiritual entrepreneurship. Jadi nggak ada sisi-sisi yang bocor. Alhamdulillah semuanya terkawal. Sehingga teman-teman ini peluang besar sebenarnya buat teman-teman yang harus pintar-pintar mencari jalan bagaimana si Al-Mahira ini bisa dikenal sama orang lain. Karena secara produk, ya kalau kita berbicara produk market fit, produk yang diterima dengan pelanggan, Al-Mahira ini sangat-sangat diterima dengan pelanggan. Sisa kita aja nih bagaimana caranya agar value atau agar nilai-nilai kebaikan dari Al-Mahira ini sampai ke pelanggan. Makanya di sini saya sebagai owner tidak berhenti mendampingi kalian semua, mengajarkan bagaimana caranya sih biar semua itu berjalan dengan baik, distribusinya dari atas sampai bawah itu baik. Kenapa? Karena sayang sekali kalau produk sebagus ini itu berhenti di kita. Sayang sekali kalau kita ini sebagai penjual tidak mempunyai skill yang bagus untuk mendistribusikan produk ini. Produk nggak bagus aja bisa jalan, apalagi produk yang bagus. Gimana kalau penjualnya juga jadi penjual yang bagus, penjual yang punya nilai, penjual yang punya leadership, penjual yang punya banyak kebaikan-kebaikan, sehingga tentunya dibanding dengan orang-orang lain pasti akan lebih mencolok mitra-mitra yang memang secara skill itu nampak, secara skill dia ada. Dan skill itu teman-teman nggak bisa langsung ada. Skill itu memang harus diusahakan. Jadi kalau teman-teman berharap punya skill tingkat dewa tapi kelakuannya kayak ya nggak menunjukkan seperti itu ya memang susah. Jadi intinya ini sebenarnya sebagai pengingat buat teman-teman semuanya bahwa kita itu mau dalam apapun, dalam urusan apapun memang butuh skill. Butuh skill tapi skill itu sebenarnya kalau saya sih secara pribadi skill itu nomor 2. Ada satu yang semuanya teman-teman itu wajib punya. Dan ternyata kalau teman-teman punya ini keberuntungan itu biasanya atau peluang-peluang itu biasanya akan terbuka lebar. Apa itu? Nomor 1, ambisi. Ambisius. Jadi faktanya ambisi itu diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Dan faktanya ternyata ambisi itu bisa membuka peluang keberuntungan. Jadi kalau kita berambisi, jadi jangan saat ini kayaknya omsetku sudah cukup gini. Begini mau saja, alhamdulillah ya saya sudah makan tiap hari makanannya cukup untuk setiap hari. Alhamdulillah saya segini aja udah cukup.
Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak ambisius. Kenapa kita terlalu betul kita bersyukur, ya bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Allah, tapi terlalu egois rasanya kalau kita cuma memikirkan diri sendiri. Sementara ada adik, saudara, orang tua, dan teman-teman lainnya di sana, di luar sana yang harus dibantu. Sehingga Allah pun akan tidak memberikan rezeki yang begitu berlimpah karena beliau hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarga kecilnya. Apa yang terjadi ya? Ya hidupnya yang begitu-begitu saja. Beda dengan orang yang punya ambisi. Punya ambisi tetap bersyukur ya, pasti kita bersyukur, tetapi dengan ambisi ini ada cambuk yang membuat kita itu maju, jatuh, maju lagi, jatuh, bangun lagi. Ya seperti itu. Dan ternyata ambisi-ambisi ini akan membuka peluang teman-teman. Percaya nggak percaya, saya sudah melakukannya. Di awal-awal merintis Al-Mahirah, saya punya begitu banyak ambisi, begitu banyak goals yang ingin saya patahkan di tahun sekian, begitu banyak impian-impian di dalam kepala saya, begitu banyak goals-goals yang ingin saya kembangkan, tapi saya betul-betul melakukan dengan ikhtiar maksimal dan dengan ambisi yang tadi. Terbukalah peluang-peluangnya, oh ternyata ada jalannya. Satu momen saya akhirnya merasakan titik di mana, oh rasanya ini sudah cukup. Artinya secara eh, eh, fitrah sudah bertumbuh, ya teman-teman bisa bertumbuh, teman-teman itu udah lumayan penghasilannya dari Al-Mahira, saya juga makannya udah lumayan, anak-anak sekolah dengan baik. Di titik itu, ya teman-teman, di titik itu ternyata betul-betul Allah hanya mencukupkan dengan itu aja. Sangat terasa perbedaannya dibanding dengan ambisi-ambisi semangat-semangat saya di awal. Sampai ketika akhirnya saya sadar, ketika akhirnya saya ketemu dengan salah satu guru saya lagi, bahwa kamu tuh sayang banget kalau misalnya potensinya dianggurin seperti itu. Ngapain kamu baring-baring di rumah, kerjain pekerjaan rumah, menghabiskan waktu yang sebenarnya bisa kamu delegasikan. 2 jammu itu membersihkan rumah itu bisa kamu konversi loh dengan sekian-sekian-sekian secara hitung-hitungan. Dan kamu juga memberdayakan orang lain kalau kamu misalnya mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan itu. Sayang banget loh. Sehingga akhirnya saya tersadar. Setelah itu saya mencoba membuat goals baru bagaimana biar saya ini aktif kembali ambisinya, karena tanpa tantangan kayaknya kita nggak punya ambisi-ambisi banget, sehingga saya menyetel angka-angka yang ya lumayan rasa-rasanya tidak masuk akal, tapi saya paham ini masuk akal kok, bisa diwujudkan kok. Akhirnya saya dan Pak Erik akhirnya membuat goals baru lagi, sehingga alhamdulillah kita mulai berambisi lagi, mulai punya semangat yang lebih lagi untuk berjuang. Mungkin teman-teman juga sempat merasakan kehilangan saya, ya momen-momen saya menikmati sekali mengurus rumah tangga, itu ada, ya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya sadar bahwa tim itu butuh dibersamai dan memang sangat-sangat terasa semangatnya berbeda kalau kita itu leader terjun langsung sama leader malas-malasan. Jadi ya mohon maaf sebelumnya ya, mungkin saya beberapa bulan sebelumnya ada part di mana saya memang kurang aktif, ya itu salah satunya karena ternyata ambisi itu sangat diperlukan dalam sebuah bisnis. Jangan sampai kita kehilangan ambisi, kehilangan goals, kehilangan tujuan sehingga membuat kita ya sudah deh gini-gini aja, lumayan kok ini hasilnya. Ya jangan seperti itu teman-temannya karena jangan egois, jadi orang kita nggak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri, nggak boleh. Ternyata ada banyak di orang-orang yang harus kita sejahterakan, ada ibu yang harus kita tanggung, kita membahagiakan, banyak sekali goals-goals. Kalau kita bicara goals itu banyak sekali kok, jadi sisa teman-teman menyetel saya mau goalsnya apa, dan ketika kita setel goals, ingat ambisinya harus didapat, ya harus digreget lagi dan harus dipetakan caranya sehingga nggak ada kata malas-malasan. Ya hari ini alhamdulillah saya lumayan lele karena kadarullah tadi pagi sampai siang itu sakit dan saya merasakan oh ya nikmat sekali memang rasanya leleh-leleh di tempat tidur ya. Tapi kembali lagi ketika saya mengingat beban, saya harus zoom sebentar malam, saya harus buat materi, saya harus ujian, apa namanya tahsin sebentar malam, wah tiba-tiba hilang, tidak mampu.
Ya tiba-tiba langsung hilang karena mengingat beban. Jadi saya sempat bercanda tadi di grup AO bahwa ternyata beban itu salah satu bisa menghilangkan rasa sakit. Jadi sakitnya kan menghilangkan sebenarnya. Jadinya ya teman-teman, kita itu sakitnya tidak terlalu terasa karena bebannya yang lebih terasa. Seperti itu kurang lebih. Tapi alhamdulillah ternyata itu menjadi cambuk ya bagi kita. Akhirnya kita bisa fight kembali, berdiri kembali. Akhirnya rasa sakitnya itu terkalahkan sama ambisinya. Alhamdulillah. Ya, masalah utama ya, mitra tidak punya database pelanggan, tidak follow up, tidak minta testimoni, tidak broadcast-broadcast, tidak melakukan edukasi, tidak punya customer journey. Customer journey itu adalah perjalanan customer dari sebelum tahu menjadi tahu, dari tahu membeli, prospek dan lain-lain sehingga setelah membeli after sales-nya bagaimana. Nah, itu namanya perjalanan customer dari belum tahu sampai eh, tapi customer journey itu tidak sampai di si customer membeli. Customer journey ini akan terus berlanjut setelah dia membeli, bagaimana treatmentnya kita, setelah membeli, setelah 3 hari setelah membeli, 5 hari, 1 bulan, bahkan seterusnya. Ini adalah pengalaman customer. Jadi bagaimana caranya pengalaman customer ini kita kemas sebaik mungkin, kita perjalankan senyaman mungkin sehingga mereka merasakan istilahnya kalau duduk di kursi, kalau dia lagi naik pesawat, mereka duduk di kursi VIP, yang apa-apa tersedia, bahagia, dengan penuh dengan luxury, kemewahan, kenyamanan. Nah, bagaimana kita membuat suatu apa namanya, suatu rumus agar teman-teman si customer ini bisa merasakan yang namanya customer journey yang luar biasa, happy customer, ya. Jadi, nah saya ada apa pilar. Semua ini bisa diperbaiki dengan pilar. Saya sebut pilarnya ini namanya Anita, seperti nama saya. Apa itu? Bagaimana caranya kita mengaktifkan retention ini? Nah, pilarnya ada 5. Ingat aja nama saya Anita, ANITA. Pilarnya yang nomor 1, customer journey Almahira. Nanti kita apa namanya bahas tentang Anita. Jadi customer journey Almahira ini kita bahasakan seperti ini teman-teman. Dari kenal, kenal lalu coba, coba lalu suka, suka lalu repeat order lalu menjadi pelanggan loyal sehingga mereka merekomendasikan ke teman-temannya, ke keluarganya, ke kerabatnya, dan akhirnya mereka ujung-ujungnya naik level menjadi mitra. Ada yang seperti ini? Banyak, sangat-sangat banyak. Jadi setelah menjadi mitra pun itu harusnya ada customer journey lanjutannya lagi. Tapi di awal bagaimana kita menciptakan kenal, coba, suka, repeat order, loyal, sampai merekomendasikan ke teman ini menjadi sebuah hal yang wajib mereka lakukan. Tapi untuk membuat mereka menjadi loyal, merekomendasikan itu nggak gampang juga. Perlu treatment-treatment khusus yang harus kita lakukan sehingga mereka mau berada di titik itu. Kalau teman-teman, semua customer kita sudah berada di titik loyal, di titik di mana mereka merekomendasikan semua produk-produk kita ke orang lain, itu udah menjadi eh, apa namanya, best, yang paling sudah menjadi marketing tingkat level atas. Jadi marketing ditinjau dari sisi marketing. Kalau customernya sendiri yang langsung merekomendasikan ke orang-orang dan itu masif, semua customer rata-rata merekomendasikan produk kita ke orang-orang, artinya artinya produk kita berhasil dan itulah sebenarnya marketing sejati. Marketing sejati adalah marketing di mana kita itu nggak lagi berbicara, yang berbicara adalah customer kita. Jadi disinilah peran customer-customer kita berjalan sehingga sangat memudahkan untuk kita loh. Kita lagi jadi minim biaya marketing, minim biaya ini itu karena terwakilkan semuanya. Dan tahu nggak kalau word of mouth itu dari mulut ke mulut itu lebih manjur daripada iklan manapun. Serius. Masalah terbesar pelanggan itu berhenti di langkah kedua. Rata-rata itu cuma kenal, lalu coba aja. Kenal, coba, sehingga tidak ada lanjutan customer journey-nya sampai akhir.
Jadi ini harus dibangun, teman-teman harus catat. Jadi sudah kenal, coba kita analisis nih. Jadi caranya berpikir, jadi materi ini akan teman-teman setelah ini teman-teman harus evaluasi ke diri sendiri. Caranya ya kembali lagi ya ke database kita. Database-nya itu kita analisis nih tanggal berapa dia terakhir beli, dia keluhannya apa, nanti dia ini tahapnya di mana sih? Di hanya tahap kenal doang atau belum beli? Atau dia sudah mencoba nih beli sekali, atau dia sudah suka nih. Nah, sehingga pengelompokannya ini akan membuat kita memikirkan strategi-strategi yang berbeda. Tidak mungkin kita memakai bahasa yang sama sapu rata dari pelanggan yang belum kenal sampai yang mitra. Tentunya berbeda. Dari yang kenal sama yang mau coba itu berbeda bahasanya. Pendekatannya beda. Cara broadcastnya beda. Kalimat-kalimatnya beda, template-nya beda. Sehingga teman-teman kalau misalnya fokus mengelola database, harusnya itu teman-teman nggak susah untuk menjual. Sekarang udah terbuka kan, ternyata sebegitu pentingnya database ini. Wajib punya buku data pelanggan. Kalau teman-teman sedikit udah lebih canggih, lebih paham tentang Excel dan lain-lain, ya sudah bangun di Excel database-nya. Kalau nggak bisa, ya sudah di buku aja. Dibangun sedikit-sedikit database-nya. Kita lihat nih, setiap orang harusnya memiliki kartu di mana kita mendata mereka semua. Kartu order misalnya. Dia tanggal berapa order, nah mitra pun begitu. Di titik leader sebenarnya sudah membuat tuh kartu order untuk semua tim-timnya, sehingga di situ kelihatan setiap membeli, si A membeli, datanya ada asal dari awal sampai akhir, si B membeli, datanya ada dari awal sampai akhir. Seperti itu. Biasanya harusnya seperti itu. Itu yang kami lakukan di pusat sebenarnya. Tapi jarang sekali mau diduplikasi oleh mitra-mitra atau leader-leader yang ada di luar sana. Database, bangun database-nya. Ya, nah, tadi sampai mana? Formula. Nah, pilar attention, formula yang kita ciptakan, yang aku ciptakan ya, namanya Anita. Anita, seperti nama saya. Jadi retention Al-Mahira dibangun dengan formula sederhana. Kenapa saya buat sesederhana mungkin biar teman-teman bisa ingat dan bisa praktek, isi intinya bisa praktek sehingga ketika mau praktek gampang mengingatnya. Yang pertama adalah akses data pelanggan. Ini sudah saya ulang-ulang dari awal ya, dari masuk materi. Teman-teman wajib punya namanya data pelanggan. Apa yang mau dikelola kalau tidak ada data pelanggannya? Sehingga data pelanggan ini menjadi poin dan pilar paling penting nomor satu kalau kita mau berhasil sukses di bisnis manapun. Kedua, nurturing. Nurturing itu adalah merawat. Bagaimana caranya merawat orang-orang atau mitra-mitra yang ada dalam lingkupnya kita. Yang ketiga apa? Inspirasi dan edukasi. Bagaimana kita menginspirasi orang-orang, bagaimana kita menginfluence orang-orang, serta mengedukasi orang-orang agar orang-orang itu paham apa kebutuhan, keinginan, serta bagaimana caranya memecahkan masalah. T-nya apa? Tawarkan solusi. Setelah mengetahui ya masalah-masalahnya, ya tawarkan solusinya. Kita hadir menjadi pembawa solusi paling ampuh, baik itu di dunia kesehatan, kesehatan medisnya ataupun kesehatan dompetnya ya. Lalu yang terakhir adalah aktivasi pembelian ulang. Baik, mari kita ulas satu persatu. Akses data pelanggan. Catat nih datanya, namanya, nomor WA-nya, keluhannya apa, produk yang dibeli apa, tanggal pembeliannya tanggal berapa, perkembangannya setelah memakai itu apa. Jadi harusnya, idealnya, setiap customer itu memiliki satu catatan khusus untuk historikalnya. Teman-teman di sini pernah pergi ke klinik nggak? Pergi ke klinik atau ke dokter? Saya rasa teman-teman pernah ya, atau ke puskesmas, atau pusat kesehatan lain-lainnya. Biasanya teman-teman, kalau kita pergi ke puskesmas, atau ke dokter, atau ke klinik, biasanya dimintain data nggak? Dimintain ya. Habis itu teman-teman, kalau setelah mengisi data, punya kartu kontrol nggak? Atau rekam medis? Harusnya punya ya. Sehingga apa yang terjadi ketika teman-teman selesai berobat, lalu datang berobat lagi, teman-teman itu nggak ditanya, pasti paling ditanya namanya siapa, dicarilah datanya, akhirnya ketahuan semua.
historinya teman-teman dari awal datang sampai dengan mau datang lagi hari ini itu ketahuan. Inilah yang saya maksud, data pelanggan. Harusnya kita sebagai penjual punya data yang seperti itu, punya tanggal belinya terakhir kapan, apa masalahnya, keluhannya, produk yang dibeli, dan lain-lain itu semuanya dalam satu customer itu harusnya dibuatkan kartu kontrolnya. Seperti layaknya kartu kontrol pengobatan, ya kenapa enggak kita membuat sebuah kartu kontrol yang setiap pelanggan itu punya. Kita sudah men-screening nih. Oh, dia harusnya itu belinya setiap bulan 3, tapi kok beli satu. Nah, akhirnya kita muncul tuh strateginya. Kita nggak ngeblank. Kita akan mencari cara. Oh, biasanya dia order 1.000 botol, bulan ini cuma 1.100 doang. Kok bisa? Nah, pastilah digali masalahnya. Coba bayangkan memori otak kita terbatas, teman-teman. Kalau kita tidak mampu menghafal semua semua itu, minimal kita punya datanya. Karena saya yakin teman-teman mungkin tidak mampu menghitung atau merekam setiap orang yang beli sama kita. Jadi wajib buatkan saja kartu kontrol. Ini memudahkan dan membuat kita ini mudah dalam menentukan strategi. Yang belinya 1.000 pieces per bulan, tiba-tiba ordernya cuma 50 pieces, kira-kira kita akan mendalami masalahnya atau enggak? Pasti kita mendalami. Kok ini kenapa bisa jauh banget dari 1.000 ke 50 pieces? Apa yang terjadi? Sehingga strategi-strategi dan pendekatannya juga berbeda. Mungkin ada masalah dan lain-lain, sehingga itu perlu kita dalami lebih lanjut. Kita ini seperti kurang lebih seperti dokter ya. Jadi makanya saya bilang pundaknya seorang leader itu harus selalu tangguh. Kenapa? Karena sangat banyak beban-bebannya mitranya yang kita tanggung, kita pikul. Jadi jangan kira untuk menjadi sebuah leader itu yang enak-enak aja. Kita juga punya tugas dan tanggung jawab yang dimana kita harus memikul juga beban-beban mitra kita, beban-beban yang dalam satu tim kita. Ya lanjut, setelah akses data pelanggan, nurturing, perawatan. Nurturing ini komunikasi lembut dan terjadwal. Jadi ada ceritanya kalau kita lagi di dokter, tadi menyambung yang dokter. Ketika selesai berobat, dokternya bilang, Bu, nanti 1 bulan lagi kontrol ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi uh, tetap harus dirawat. Setelah pulang mereka wajib kembali lagi bulan selanjutnya untuk datang untuk schedule kontrol lanjutan. Jadi contohnya, follow up di hari pertama, tanya kondisinya di hari ketiga. Ini kalau ke customer and user langsung ya. Kalau misalnya kita POV-kan untuk mitra juga bisa. Hari pertama bagaimana, hari ketiga bagaimana, terus kirimkan tips kesehatannya. Ya, kalau di mitra kirimkan materi-materi pembelajarannya, kalau di pelanggan kirimkan cara pemakaiannya. Terus kalau di mitra ya kirimkan caranya dia itu bisa mendapatkan mencapai goals-nya. Petakan caranya. Udah selesai. Ini POV-nya boleh dibikin POV untuk menjadi kita ke end user, bisa juga di POV-kan kita ke mitra. Sehingga pelanggan maupun mitra itu merasa ditemani, merasa dirangkul, merasa oh ada yang kawal saya, sehingga menjadi dari tidak sembuh, dari sakit menjadi sembuh, dari yang mitra biasa sampai dia mempunyai ribuan orderan, itu merasa dikawal, merasa dibersamai. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita sebagai leader atau sebagai penjual itu momen itunya yang susah dibeli dengan uang. Perasaan wah ternyata sangat enak sekali rasanya kalau kita membantu orang. Ternyata begini perasaannya kalau orang itu senang dengan kita, dan dari kita itu mereka bisa berubah. Kita menjadi wasilah, perubahan mereka itu luar biasa. Itu adalah suatu hal yang susah sekali dibeli dengan uang. Serius. Ada perasaan tersendiri. Lalu selanjutnya ada inspirasi dan edukasi. Bagaimana pelanggan akan merasakan melakukan repeat order jika mereka paham manfaatnya. Sehingga jenis-jenis edukasi yang perlu teman-teman simpan di semua HP-nya, buatkan file ya, atau sekarang ada channel sih sebenarnya. Cuman kalau untuk channel kan harus scroll lagi. Kalau kita sudah mempunyai file di HP-nya kita sendiri lebih bagus lagi ya. Jadi petakan tuh ada testimoninya, ada cara pakainya, ada manfaat-manfaatnya,
ada tips-tipsnya, ada edukasi-edukasi anaknya, sehingga edukasi ini bisa menjadi salah satu pintu pendorong bagaimana teman-teman itu bisa melakukan repeat order lagi dan lagi, menginspirasi. Jadi kita itu influence, menginspirasi orang-orang, kirimkan sehingga orang-orang itu melihat kita itu, oh wow, 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 ih bahagia sekali ya saya dikirimkan testimoninya, oh bahagia sekali ya saya selalu dikawal. Jadi mereka terinspirasi sehingga yang kita lakukan itu sedikit banyak akan membuat juga mereka bergerak, membuat mitra di bawah kita itu juga bergerak, dan membuat pelanggan-pelanggan kita pun juga ikut tergerak. Oh, bahagia sekali rasanya mungkin pelanggan-pelanggan kita melihat kita aktif jualan dan lain-lain, sehingga mereka karena sudah merasakan manfaatnya akhirnya bercerita ke orang lain tentang produk-produk kita. Itu luar biasa. Jadi teman-teman harus mencatat dan memetakan. Kalau ini saran saja ya buat teman-teman yang punya handphone ada kapasitasnya lebih-lebih dikit, ya daripada di channel-channel itu kan susah mencari-cari. Nah, teman-teman baiknya membuat sebuah folder di galeri atau di file itu yang memang udah khusus memetakan ini semua. Ketika ditanya, udah gampang tuh cari-cari, nggak cari-cari lagi. Kadang-kadang kalau jaringan bagus ya alhamdulillah, tapi kalau jaringan yang jelek, buruk itu luar biasa sangat lama untuk kita men-scroll-scroll. Ya, jadi harus diperhatikan juga untuk pelurunya kita dalam bertarung harus selalu siap. Lanjut ke T, tawarkan solusi. Jadi bukan Bu beli lagi ya, bukan seperti itu. Tapi Bu keluhan seperti kemarin biasanya butuh pemakaian 2 sampai 3 kali, 2 sampai 3 botol. Kira-kira mau saya siapkan 1 botol lagi enggak? Jadi caranya diperhalus, dipelintir agar mereka itu terkesan mereka tidak tertekan mau beli lagi. Jadi dibuat dengan bahasa sehingga orang itu merasakan kita ini care sama beliau, sama mereka. Jangan dibuat mereka itu nah prospek terus kalau untuk beli 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 beli, ya, itu kan nggak enak ya, sehingga mungkin mereka bosan dan akhirnya memilih membeli di tempat lain karena merasa risih di chat-chat mulu dengan cara yang tidak bagus. Sehingga mulai sekarang teman-teman harus sebenarnya punya template bagaimana sih caranya kita kalimat-kalimat apa yang harus kita tawarkan atau kita kirimkan ke orang-orang yang sudah beli sama kita. Itu harus dipikirkan dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga memang penting teman-teman juga salah satu skill yang harus diupgrade adalah writing, menulis. Entah itu copywriting, entah itu writing, menulis, storytelling, entah teman-teman berlatih menulis kalimat-kalimat yang indah, yang kalimat-kalimat yang jitu dalam membangun, dalam mengclosing. Nah, ini semua harus teman-teman pahami skillnya. Pasti teman-teman bilang banyak itu skill yang harus saya kuasai, ya tentu seperti itu. Karena tidak ada keberhasilan yang lahir dari santai-santai. Semua keberhasilan itu lahir dari jadi tidak ada pertumbuhan dalam sebuah zona nyaman dan tidak ada zona nyaman dalam masa pertumbuhan, sehingga memang betul-betul harus bergerak. Jadi kalau sekarang mungkin kita masih menanam, ingat pasti suatu hari nanti kita akan mampu memanen. Jadi kalau tidak ditanam dan sekarang ya susah, kita mau manen itu nanti menunggu lama sekali karena tidak dimulai-mulai. Jadi harus mulai menanam bibitnya, kita tanam, persiapkan dengan baik, semuanya dipersiapkan dengan baik ya, sehingga akhirnya mungkin alhamdulillah nanti bisa uh, akan ada tiba waktunya kita bisa closing besar-besaran. Mungkin saya hapus dulu ya. Oke. Jadi teman-teman harus memberikan solusi, bukan memaksa. Nah, tools retention wajib yang teman-teman harus miliki adalah satu, template follow up. Follow up itu caranya menanyakan kembali kabarnya. Yang kedua, harus punya tools atau database pelanggan. Harus punya kartu kontrolnya setiap mitra ya. Setiap pelanggan iya, setiap mitra iya. Banyak itu nanti ku catat-catat. Iya, iya memang seperti itu. Makanya pernah nggak teman-teman lihat di rumah sakit sampai rak-rak buku kontrolnya itu sangat banyak.
bersusun-susun. Pernah nggak teman-teman lihat, perhatikan, kok mereka full nggak dibuang aja? Itu kan sudah full, kenapa nggak dibuang? Ya itu, mereka menyimpan sebegitunya database sehingga walaupun customer-nya udah 2 tahun tidak datang, tetap ada historicalnya, tetap ada historinya, sehingga si dokter ini akan memberikan rekomendasi terbaiknya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah ada. Sampai segitunya tuh kita harus mempersiapkan database kita. Lalu poster edukasinya harus punya, testimoninya harus punya. Kadang-kadang kita butuh broadcast juga ke pelanggan biar bisa mengaktifkan retensi. Nggak harus setiap hari di broadcast. Mungkin kita akan broadcast ketika ada promo-promo tertentu yang mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Insya Allah kalau pelanggan yang memang membutuhkan produk kita itu tidak akan merasa terganggu, bahkan bahagia karena misalnya kita mengingatkan kalau ada promo. Lalu jangan lupa menceklis tadi Anita ya. Jadi ulangi bareng-bareng teman Anita. Nanti ini filenya akan kita kirimkan ke grup keluarga besar Al-Mahirah sehingga teman-teman bisa download dan pelajari ulang. Tapi jangan di-download, disimpan, tidak diaktifasi, tidak dipelajari, tidak dieksekusi, itu sama saja ya. Percuma buang-buang waktu teman-teman. Jadi teman-teman harus action setelah ini. Jadi insya Allah semua ini akan ringan dan mudah diduplikasi karena udah kami lakukan sudah. Jadi semua teman-teman ya Just Info, semua yang mungkin kita ini sudah lakukan atau kita paparkan ke teman-teman semua itu hampir semuanya itu sudah kita lakukan. Jadi semua materi yang saya sampaikan walaupun 7 jurus banjir order itu adalah materi dari guru saya, tapi semuanya saya kembangkan itu berdasarkan fakta nyata di lapangan. Jadi saya buat versi Al-Mahirah, versi paling realistis dengan Al-Mahirah, versi yang paling cocok dengan Mitra Al-Mahirah. Sehingga saya sudah merasakannya. Kenapa saya merekomendasikan? Karena saya sudah merasakannya. Jadi tidak ada istilah disuruh-suruh, tapi ownernya hanya cuma menyuruh-nyuruh saja. Alhamdulillah tidak teman-teman. Kalau saya suruh ke home sharing, kalau saya suruh ke berlatih untuk meningkatkan skill, kalau saya suruh ke bergerak, itu karena saya lakukan hal yang sama dan merasakan manfaatnya. Saya merasakan omset yang naik. Begitupun harusnya teman-teman kalau misalnya di duplikasi, harusnya works, harusnya bekerja. Artinya tidak ada yang sia-sia. Insya Allah kalau kita mau berubah, mau mencoba, tidak malas-malasan, pasti ada jalannya. Target retention Desember. Nah, karena sudah sedikit lagi masuk Desember, catat ya. Catat teman-teman semuanya, minimal 10 repeat order dari Mitrata. Misalnya AO, janganlah AO. Misalnya agen A punya 50 mitra. Jadi agen A punya 50 mitra, minimal 10 orang dalam mitranya itu dari 50 itu harus repeat order dalam 1 bulan. Jadi dia sudah beli di awal bulan harus repeat order kembali di bulan yang sama. Bagaimana caranya itu? Ya usahakan, cari caranya, pasti ketemu caranya. Kenapa sih kalau manusia-manusia kepepet itu selalu menemukan jalan? Ya karena mereka kepepet. Artinya kadang-kadang bukan kita tidak punya punya jalan, tapi kita itu cuma malas saja. Kalau kepepet kepepet kan kayak harus dikejar waktu dan lain-lain. Jadi ya bedanya adalah satu santai-santai, satu dikejar waktu. Ternyata kalau santai-santai hasilnya santai juga. Kalau kita kepepet biasanya hasilnya maksimal. Iya enggak? Biasanya seperti itu sih dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Jadi minimal 10 repeat order per mitra, tambah 20 database pelanggan, 20 sih sebenarnya ini sedikit banget, tapi buat pemula, oke lah minimal teman-teman dapat 20 database pelanggan. Database pelanggan yang nanti dikonversi menjadi mitra, dikonversi menjadi hot prospect, dikonversi menjadi pelanggan yang pernah beli, dikonversi menjadi akhirnya beli kembali, dikonversi akhirnya dia menjadi mitra. Nah itu proses-prosesnya harus dikawal, ya. Lalu ada follow up terjadwal tadi di hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh minimal dalam 1 minggu ini kita kejar. Kalau merasa terlalu banyak, oke lah hari ke-1 aja, hari ketiga dan hari ketujuh minimal 3 ini harus
repeat order kalau misalnya kita langsung ke end user. Dan juga ke mitra juga pun bisa seperti itu. Hari pertama, hari ketiga, hari ke-7. Pepet, kawal. Nah, memang tugas kita mengawal, ya. Lalu broadcast retention 2 kali seminggu. Maksudnya adalah hal yang bisa kita broadcast ke ini kalau saya arahannya ini ke mitra sebenarnya. Jadi kadang-kadang mitra itu jarang buka grup ya, jarang sekali buka grup sehingga informasi-informasi tidak sampai. Solusinya kalau misalnya memang mitra-mitra kita banyak sekali yang tidak buka grup ya bisa dengan cara broadcast dipilih mitranya, di-broadcast-kan misalnya informasi-informasi yang mungkin tidak sampai ke dia. Karena banyak saya perhatikan yang jarang buka grup ya, mungkin karena terlalu sibuk dengan dunia luar, sehingga jarang buka grup, akhirnya tidak paham perubahan-perubahan yang terjadi, tidak tahu promo-promo apa yang sedang running, lalu tidak tahu mungkin ada kelas-kelas atau Zoom-Zoom yang seperti ini, sehingga mereka tidak tidak hadir. Jadi kadang-kadang jalur broadcast kita butuhkan kalau memang diperlukan. Lalu edukasi harian wajib di grup masing-masing ya minimal muncul lah, jangan nggak muncul. Saling sapa menyapa, saling menyemangati, saling kirim testimoni, itu biar apa? Biar kita sama-sama merasakan bahagianya, merasakan semangatnya. Karena sangat berbeda kalau kita misalnya jalan sendiri sama jalan rame-rame, berbeda. Keseruannya sungguh sangat berbeda. Sehingga nantinya diharapkan retention in Desember ini bisa menjadi bisnis yang bertahan, bukan karena paling ramai, tapi bagaimana kita ini bisa saling menjaga pelanggan yang sudah ada. Betul kita mencari pelanggan baru, tapi tidak melupakan pelanggan lama. Betul kita mencari cara biar ngomset lebih, tapi jangan salah kalau ternyata si pelanggan lama ini adalah salah satu penyumbang omset paling besar di usaha kita. Jadi dengan retention, mitra bisa lebih cepat naik, repeat ordernya lebih stabil, omsetnya insya Allah bisa meningkat, Al-Mahira bisa tumbuh lebih sehat. Saatnya kita gas aktivasi pelanggan lama untuk panen di Desember mendatang insya Allah. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan mudah dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang salah-salah tentunya dari saya, yang baik-baik tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke MC kita, Ummu Alika. Baik, Masya Allah. Tunggu dulu, belum aktif kameranya. Ya, Masya Allah, itulah tadi materi luar biasa kita yang sudah disampaikan oleh owner. Mungkin sudah ada yang tidak sabar ingin bertanya ini. Nah, teman-teman tahu tidak, 70% omset bisnis itu sebenarnya berasal dari pelanggan lama, bukan pelanggan baru. Jadi, jangan sampai kita sibuk terus mencari pelanggan baru, pembeli baru, sampai kita melupakan customer lama kita yang lebih potensial, lebih sudah tahu apa, sudah tahu dengan bisnis kita, sudah tahu dengan khasiat-khasiat produk kita. Jadi tidak susah lagi kita eh, untuk mengclosingkan customer lama kita. Ya, baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Ya, lebih bagus lagi kalau yang mau raise hand. Silakan. Ya, silahkan. Ada yang mungkin mau bertanya, teman-teman? Silahkan. Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, jadi sambil nunggu bertanya, kita isi dengan sesi sharing-sharing. Beberapa bulan terakhir kan kita fokus, sebenarnya saya fokus home sharing ya dari eh, saya sebutnya desa ke desa ya, desa ke desa ya. Jadi saya bilang sama eh, tim bahwa alhamdulillah mobilku setiap minggu itu penuh lumpur.
Penelum periaknya alhamdulillah artinya selalu digunakan gitu ya. Jadi setiap pekan belusukan dari satu daerah ke daerah lain ternyata sungguh sangat menyenangkan dan ada kesan tersendiri. Bahwa yang saya dapatkan di lapangan ternyata itu sangat-sangat menantang sebenarnya karena kita bertemu dengan orang baru yang kita tidak pernah tahu karakternya, kita bertemu sama orang-orang yang baru yang mungkin kita tidak tahu akan menerima kita atau tidak. Kita bertemu dengan orang baru yang tidak tahu akhirnya dia mau nggak menerima kita membawa produk-produk seperti ini. Bahkan mungkin mereka ada yang curiga, takut, dan lain-lain. Itu hal yang kita dapatkan di lapangan. Tapi dari semua home sharing yang saya pernah lakukan, semuanya itu hampir 100% feedbacknya baik dan luar biasa. Tidak pernah ada satupun home sharing yang saya datangi yang tidak closing, minimal minimal ada closingnya. Artinya eh, ternyata kalau kita bergerak itu hanya kecemasan-kecemasan sendiri yang membuat kita tidak mau bergerak. Saya juga kadang-kadang berpikir kalau misalnya saya home sharing di sana ada gitu orangnya atau tidak. Kira-kira ada Ji yang mau datang ke home sharing seperti ini? Ada nggak pesertanya? Kadang-kadang saya bertanya seperti itu dalam hati. Tapi saya menguatkan diri lagi, ada nggak ada peserta, saya tetap akan jalan. Minimal saya ini menjadi motivasi bagi diri sendiri serta menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa kita hasil itu nggak ada yang tahu. Jadi masa depan itu betul-betul kelabu, teman-teman. Kita hanya bisa menerawang, menerka-nerka, tapi hasil yang betul-betul real itu hanya bisa kita lihat ketika kita melaluinya. Jadi kalau nggak dilalui, jadi kita cuma menerka-nerka nih. Di depan ada gambaran tapi masih abu-abu, masih kelabu, masih nggak jelas. Satu-satunya cara yang bisa kita tahu bahwa itu worth bekerja atau enggak ya caranya ya dilalui sehingga ketika kita melalui itu semua ada mungkin kegagalan ada mungkin kesuksesan hal-hal yang seperti itu ternyata membuat kita lebih lebih bersemangat lagi di awal-awal home sharing saya itu tentunya masih merasa deg-degan merasa apa yang harus saya omongkan merasa was-was sendiri tapi berjalannya waktu akhirnya tidak sesulit yang dibayangkan kok. Ternyata otak kita yang mengontrol semua ini membuat kita mental block sekali. Ternyata ketika kita menawarkan ke orang-orang, orang-orang mau kok mendengarkan. Ya, kemarin itu salah satu yang bikin saya juga apa namanya surprise ya. Untuk pertama kalinya dalam sesi home sharing itu yang hadir itu hanya 2 orang ibu-ibu. Selebih banyak kok, tapi selebihnya itu adalah siswi muslimah anak remaja yang umurnya mungkin di rentan usia 10 tahun sampai 15 tahun kalau nggak salah. Jadi artinya remaja nih, anak-anak SMP yang mau mendengarkan saya, kira-kira masuk akal nggak ya? Anak SMP kita hadapi untuk home sharing. Kemarin saya home sharing sama Kak Aji Nur di salah satu sekolah Islam atau di daerah Sidrap. Ya, jadi yang hadir itu anak-anak Muslimah Center, tapi anak-anak SMP kalau nggak salah, lebih banyak anak SMP. Saya itu mikir, gimana caranya masuk ke dalam dunia anak-anak SMP ini? Saya mau jual juga, dia kan bukan target market sebenarnya ya. Karena yang target market itu orang tuanya ya sudah kita komunikasikan sesuaikan ternyata tidak separah itu kok akhirnya closingnya juga lumayan banyak kok ternyata anak-anak SMP pun ini mau membeli produk-produk kita artinya mau mencoba artinya ternyata hanya biasanya itu ketakutan tadi sendiri yang membuat kita merasa block mental block saya pun teman-teman masih merasa ada di titik itu. Eh, jadi yang mau saya sampaikan adalah kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah akan tahu apa hasilnya. Dan kadang-kadang yang membuat kita takut itu ternyata tidak semenakutkan itu dan ternyata tidak seperti itu di lapangan. Hanya kita jadi yang takut sendiri, merasa akan salah, merasa selalu mau melakukan sesuatu tapi takut salah, merasa malu dan sebagainya.
ternyata tidak semenakutkan itu kok, nikmati aja prosesnya. Siapa yang mau marahin kita? Siapa yang mau tuntut kita kalau kita salahnya salah pun, salah amat pun orang kan paham kok. Sehingga kalau kita tidak mencoba tidak akan terjadi yang namanya skill yang meningkat kalau kita tidak pernah mencoba. Saya saja masalah sampai saat ini masih mencoba mencari cara yang pas, mencari pola yang pas bagaimana memasarkan Al-Mahira ini. Artinya dunia itu berkembang, siklus itu berkembang. Ketika kita melakukan hal-hal yang sama, cara-cara yang sama dari tahun ke tahun, itu kecenderungannya bukan ya hal yang pasti, tapi kecenderungannya itu biasanya tidak grow, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dunia ini bertumbuh, sementara kita tidak bertumbuh. Kita mengandalkan cara-cara yang lama, pendekatan-pendekatan yang lama, sementara dunia bergerak begitu pesatnya. Sekarang sudah banyak ya, ada AI, ada apa, dan segala macam. Kalau kita tidak mengikuti ritme kerja dunia, maka kita akan tertinggal. Jadi, jadilah penjual yang cerdas, yang memiliki skill yang baik, sehingga kita ini punya value di mata pelanggan, sehingga brand-brand lain, sehingga mungkin orang-orang di luar sana tidak akan pernah mau menyepelekan kita karena kita punya pondasi yang kuat. Ngapain dia mau cek kita kalau kita mempunyai edukasi yang tinggi, mitranya luar biasa, skillnya mantap, dan lain-lain. Ketika berjualan gampang closing. Nah, kita maju dengan hal itu. Saya terus terang dari awal bilang kalau untuk flexing saya mundur. Nggak ada yang bisa saya pasarkan, dari yang bisa saya pamer-pamerkan. Tapi kalau edukasi, jalur edukasi, ayo kita berjuang sama-sama. Karena saya kuatnya cuma di edukasi. Bagaimana mengedukasi mitra, bagaimana kalau saya belajar ini bisa mentransfer seluruh ilmu. Karena saya percaya bahwa ketika mitra bertumbuh, saya akan bertumbuh. Tidak mungkin saya bertumbuh kalau mitra aku tidak bertumbuh. Kesuksesannya saya itu hanya betul-betul bisa terjadi kalau mitra-mitraku sukses. Sehingga saya membawa dan memegang teguh prinsip itu, sehingga bagaimana caranya ini mitraku bisa pintar semua, sehingga mitraku itu bisa fight di segala medan, mau medannya terjal, mau medannya jurang, itu bisa tetap berjuang. Dan sekali lagi ini bukan hanya kepentingan Al-Mahira aja. Bukan teman-teman, ini adalah suatu ilmu yang teman-teman itu butuhkan juga sebenarnya. Bukan hanya di Al-Mahira, saya tahu kok teman-teman banyak sekali yang jualan yang bukan dari brand Al-Mahira, tapi apakah ilmunya hanya untuk Al-Mahira saja? Tenang, Alhamdulillah saya ikhlaskan teman-teman pakai ilmunya Al-Mahira itu untuk di produk-produk yang lain, di brand-brand yang lain. Alhamdulillah nggak ada masalah. Justru saya sangat bersyukur, sangat bangga kalau teman-teman mau mencoba praktekkan. Karena saya yakin tidak ada yang sia-sia. Entah itu dibayar tunai oleh Allah di dunia, entah itu ditukar dengan omset yang berlipat ganda, atau mungkin akan jadi panen di hari penghakiman nanti. Jadi nggak ada yang sia-sia. Tapi selalu saya tekankan kalau bisa teman-teman itu harus belajar dari sekarang sedini mungkin. Jangan hanya belajar, belajar, belajar jadi ahli Zoom ya. Zoom ini hadir, Zoom itu hadir, semua Zoom diikuti. Tapi tidak ada action. Saking banyaknya Zoom yang dia ikuti, tidak ada sama sekali outputnya. Tidak ada sama sekali yang dia coba. Padahal cukup satu Zoom kalau misalnya dia bergerak itu luar biasa dampaknya. Apalagi kalau rajin hadir di Zoom, dengarkan materi, selesai materi kita eksekusi, dipraktekkan satu persatu. Nah, itu seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi amat sangat saya menginginkan bahwa teman-teman di Al-Mahira itu bisa bergerak menjadi mitra-mitra yang sepakat, luar biasa semangatnya menggebu-gebu, belajarnya mantap, eksekusinya lancar, dan saya harap mudah-mudahan omsetnya juga akan meningkat. Jadi saya yakin mungkin di sini ada teman-teman yang merasakan dari awal-awal jualan yang tidak tahu sama sekali, atau mungkin di sini ada nggak yang merasakan, yang mau bercerita. Saya awal-awal gabung di Al-Mahira itu kayaknya nothing, kayaknya nol, kayaknya kosong. Tapi berjalannya di Al-Mahira itu akhirnya sedikit-sedikit gelasnya terpenuhi, ilmunya ada, omsetnya ada. Ada nggak sini yang mau cerita? Entah AO, leader, mitra, reseller, dan lain-lain, silahkan semua open mic.
yang mau bercerita sedikit pengalamannya biar jadi inspirasi bagi teman-teman kita semuanya? Ada nggak? Ayo, ini kesempatan juga ya, ini melatih skill speaking berbicara. Jadi tenang, kita tidak akan menghakimi kalau teman-teman bicaranya terbata-bata dan lain-lain. Ini adalah justru ini adalah panggung di mana teman-teman bisa sekali berkontribusi untuk meningkatkan skillnya. Ayo, angkat tangan yang mau bicara, silakan open mic. Saya siap dan teman-teman yang lain mendengarkan kisah inspiratif kalian semua. Ada nggak yang mau berbicara? Silahkan. Nah, mental leadernya tuh harus dikuatkan. Ayo, silahkan siapa yang mau berbicara? Angkat tangan, langsung open mic, boleh? Tes, 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 tes. Nggak ada yang mau. Atau di sini nggak ada nih yang dengar kakak. Oh, open mic dulu. Salah satunya silahkan. Siapa tahu terkunci mic-nya tahu. Silahkan teman-teman. Di sini ada Kayaknya Om masih Gali. ada yang mau bertanya mungkin karena terbuka tadi mic-nya. Iya, silahkan teman-teman yang mau bertanya atau mau mungkin memberikan inspirasi bagi kita semua. Di sini banyak sekali saya lihat orang-orang yang hadir ya. Ada nggak di Ya, sini yang merasa di Al-Mahira ini saya akhirnya bertumbuh, berkembang dan lain-lain? Ada nggak yang seperti itu? Yang mungkin di tempat lain saya nggak rasa-rasanya malas belajar, rasa-rasanya apa begitu. Atau mungkin secara omset, secara apa? Silahkan kalau ada yang mau berbicara. Silahkan, ayo ini melatih skill ya, melatih skill. Ingat, ini kesempatan untuk melatih. Oh, ada angkat tangan, silahkan. Silahkan, Ya, open mic. ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Van, saya matikan anunya, kameranya. Kondisi tidak kondusif. Iya, Oh. silahkan. Ya, ya, Afan, saya pendatang baru di Al-Mahira. Iya, Eh, apa ya? Saya mau bertanya ya tentang kemitraan. iya, Eh, ya, kalau misalnya ini saya belum terlalu paham ya. Waktu apa namanya tempat kami bermitra itu Ibu Haji Nur Hayati, ya beliau menyampaikan kalau saya bertanya ya bahwa bagaimana sistemnya kalau misalnya kita mendapatkan mitra, misalnya mitra itu selevel, apakah ada misalnya sharing profit, ya kata beliau tidak ada. Terus tapi ada hadiah, ya ada hadiah dari Al-Mahira seperti itu. Nah, bisa mungkin dijelaskan Ibu ya tentang hal ini supaya kami bisa juga menjelaskan kepada calon mitra ya bagaimana kalau misalnya kita di distributor terus dapat juga distributor atau kalau misalnya kita di reseller terus dapat reseller ataukah reseller tapi dapat agen. Bagaimana sistemnya itu? Apa keuntungan yang kita dapatkan dari dari mencari mitra tersebut? Syukron. oke, Afan, Masya Allah, Kak Jumaria dari tim 003. Leadernya ada nggak di sini leadernya? Kak Jinur ada nggak? Ada, cuman suaraku lagi Oh, ya Masya Allah. bagus. Ya, dimaklumi Waktu, baik. waktu Saya masih Ibu ke Sidrap itu ponakan saya dengan anak saya yang ada Kang itu terus ke Bulu Cendrana. Rumah di tempat itu rumah sepupu, samping rumah itu rumah Insya ibu Allah. saya. Iya, baik. Izin saya jawab Ibu Jumariani dari 003 mitra baru ya. Jadi sebenarnya prinsip menjual Al-Mahira kan sistemnya ecer grosir. Jadi apa yang terjadi kalau saya reseller dapat reseller. Yang terjadi adalah mungkin di awal Bu Jumaria tidak akan dapat untung karena sama nih setara ya setara kalau misalnya kita beli 6 dia beli 6 ya akhirnya setara. Apa yang harus kita lakukan biar dapat untung? Minimal kita ambil satu tingkat di atasnya supaya ada selisih-selisih bisa dipakai untuk kelebihan untungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita terbatas modal misalnya, sama-sama reseller, get reseller, dapat reseller, beli lagi reseller. Tapi kita mendapatkan satu reseller baru. Mungkin secara finansial, uang, mungkin kita tidak dapatkan, tapi
kita harus bertahan. Bagaimana caranya kita mengembangkan orang-orang tersebut? Ya memang namanya bertati-tati, nggak ada yang langsung luar biasa. Bahkan tentunya mungkin tidak ada kelihatannya kalau misalnya kita terbatas modal, terus reseller get reseller, reseller beli, kita beli lagi, berdistribusi lagi. Tapi percayalah ketika kita membangun jaringan reseller satu, reseller dua, reseller tiga, empat, lima reseller yang terkumpul jadi satu repeat order itu akan nominalnya mendekati dengan angka level selanjutnya, sehingga kita mungkin tambahkan beberapa aja atau bahkan tidak menambah sehingga kita bisa membeli di harga yang lebih murah gitu. Jadi jalurnya ada dua. Kalau misalnya punya duit ya udah upgrade langsung ke kemitraannya sehingga ada selisihnya. Terus kalau yang kedua nggak punya uang bagaimana? Ya bertahan, bertahan kita mengumpulkan mitra-mitra sehingga kita bisa mengumpulkan mitra ini sekali beli bisa beli lagi yang harga di atasnya. Yang cara kedua mungkin terkesan harus luar biasa effortnya, tapi ya memang begitu. Ya namanya kita nggak punya duit, nggak punya modal, ya caranya seperti itu. Harus bertahan. Jangan selalu terbatas gini. Ada orang-orang yang bilang begini, susah kakaknya mau berkembang di Al-Mahirah karena saya tidak ada modalku. Betul teman-teman, orang yang staffnya punya modal sama orang yang staffnya tidak punya modal, itu tentu akan jauh berbeda. Saya tidak mungkin bilang sama. Tapi karena kita tahu staff kita berbeda, apakah kita tidak bisa mengejar, menyamai, atau bahkan melaju di atasnya? Tidak. Modal bukan satu-satunya cara untuk kita berkembang. Orang yang punya modal akan kalah dengan orang yang punya ambisi, punya niat, punya tekad yang besar. Modalnya nggak ada, mungkin dari marketer. Dia tidak marketer, dia kumpul sehingga bisa jadi reseller. Reseller dia bertahan untuk membina mitra-mitra sehingga akhirnya bisa dia kumpulkan naik satu tingkat lagi jadi agen misalnya. Sementara agen yang tadi reseller yang langsung upgrade kemitraan karena punya modal, ya kalau misalnya dia tidak bergerak, maka dia akan bertahan di posisi itu, nggak akan bertumbuh. Sementara mitra yang tadi dari mungkin marketer yang tidak tahu apa-apa bertumbuh karena punya tekad ambisi yang kuat sehingga bisa mengalahkan orang yang punya modal. Jadi modal bukan satu-satunya alasan kita akan maju, bukan jaminan kita bisa berhasil di Al-Mahirah, bukan sama sekali, bukan tekad, ambisi, kekuatan, mau belajar itu yang akan kalah jauh. Modal itu, kenapa saya bilang seperti itu ya teman-teman? Saya itu jarang mengutarakan hal-hal yang tidak pernah based dari pengalaman saya. Saya juga berangkat dari orang yang tidak punya teman-teman. Bahkan karena tidak punyanya itu, jadi menjadikan cambuk bagi saya bagaimana saya bisa bertumbuh. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang dulu waktu zaman-zaman dulu ketika sekolah teman-teman saya les bahasa Inggris di misalnya apa namanya mungkin banyak lembaga-lembaga bahasa Inggris yang ada dulu, kita tuh harus bayar mahal untuk bisa akses sekolahnya, ilmunya. Saya orang nggak punya, tapi apakah saya akan kalah dengan orang itu? Tentu itu pilihannya berbeda lagi. Mungkin saya selalu menanamkan dalam diri saya, mungkin saya nggak punya uang, tapi saya punya otak untuk berpikir. Mereka punya duit, sekolah sana sini, bisa lebih mahir. Tapi kenyataannya di lapangan saya masih mampu melejit dibandingkan orang-orang yang sudah sekolah di luar sana. Saya adalah orang-orang yang penganut otodidak pure murni. Karena saya tahu, saya tidak akan bertumbuh kalau saya tidak punya mindset bertumbuh. Kenapa saya rata-rata otodidak? Karena saya tidak punya duit. Saya adalah contoh orang-orang yang tidak berduit. Tidak punya duit, tidak bisa bertumbuh. Kalau saya berpikir mempunyai mindset nanti kok orang punya modal baru bisa bertumbuh, baru bisa berkembang, baru bisa sukses, maka hari ini mungkin saya tidak akan membina lebih dari 5.000 mitra. Saya berasal dari orang yang tidak ada, otodidak semuanya. Semua saya pelajari secara mandiri. Terbatasnya waktu, terbatasnya duit, terbatasnya tenaga menjadikan saya itu akhirnya berpikir, justru itu menjadi tantangan baru untuk saya. Bagaimana sih saya harus bisa melejit dengan keterbatasannya saya. Saya tidak akan menjudge seorang orang tersebut, itu Allah memberikan privilege, suatu kenikmatan ke dia. Tidak mungkin saya iri, mungkin kadang-kadang ada ya, tapi saya tidak menjadikan hal itu menjadi membuat semangat saya down. Saya lihat mungkin dia diberikan dari skill, ya kenikmatan, kekayaan dan lain-lain. Tapi saya pasti Allah itu maha maha adil, tidak mungkin memberikan sesuatu yang besar di luar sana, tapi tidak memberikan hal lain. Saya selalu berpikir positif, makanya saya penganut
mindset yang uang bukan segalanya dalam hidup. Bahkan orang yang tidak punya uang pun bisa mencetak uang. Percaya. Yang penting punya ambisi, tekad, betul-betul niat mau berubah, mau bergerak, insya Allah pasti bisa. Saya sudah melakukannya, terbukti banyak sekali skill yang saya dapatkan hanya dengan nonton YouTube. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Nonton YouTube, saya nonton YouTube dari satu YouTube ke YouTube yang lain. Gratis nggak YouTube? Ya cenderungnya gratis, hanya modal kuota doang. Kan rata-rata di sini punya wifi di rumahnya mungkin yang bisa akses video-video. Lalu apa? Skill public speaking, saya latih sendiri di depan. Modal nonton YouTube, cari poin-poinnya, saya latih sendiri di depan cermin, di depan suami, di depan anak-anak. Apa lagi? Saya belajar menjahit. Saya belajar menjahit sampai bisa menjahit pakaian-pakaian syar'i. Sekarang lagi merintis fashion syar'i juga, brandnya Shanu. Itu alhamdulillah saya otodidak juga. Sekarang saya mengajar lebih, sekarang sudah batch ketiga, saya mengajar kelas jahit gratis untuk para muslimah yang mau berkembang berdiri di kaki sendiri. Dan itu gratis. Dari mana ilmunya? Dari otodidak. Saya belajar bahasa Inggris, alhamdulillah saya sedikit banyak paham dan lumayan lancar di bahasa Inggris. Itu juga otodidak. Nanti saya punya uang, baru saya belajar lebih lanjut. Ketika saya tidak punya uang, saya semua serba otodidak. Ketika saya merasa saya akan harus meningkatkan semua skill saya, dan saya punya uang, di situ baru saya mulai mungkin mencari guru, mencari pelatihan-pelatihan yang berbayar. Tapi kalau nggak punya uang, saya akan bertahan di diri saya dulu. Saya tidak terlalu bergelut sama orang lain. Saya hanya fokus ke diri saya. Saya tidak melihat orang lain. Saya fokus dengan apa yang saya mau capai. Skill apa lagi? Hampir semua skill yang mungkin saya lalui itu adalah skill yang betul-betul otodidak. Ketika teman-teman melihat saya hari ini mampu A, I, W, O, percayalah banyak sekali berdarah-darah di belakang sana. Dan kalau teman-teman lihat mungkin saya belajar ke Jawa, kemana, dan lain-lainnya bergaul di seluruh Indonesia, itu saya lakukan ketika saya punya duit. Saya akhirnya punya duit, punya kesempatan untuk membangun atau memperdalam ilmu saya dengan jalur duit. Saya mempunyai kesempatan untuk mengakses teman-teman yang ada di luar Jawa sana, mengakses kelasnya, ilmunya, dan segala halnya itu ketika saya punya duit. Ketika saya tidak punya duit, saya melakukan hal-hal yang sangat sederhana, tapi berdampak. Jadi, intinya pesannya, jangan melihat terlalu jauh ke atas ketika kita lagi di bawah. Caranya bersyukur ya lihat ke bawah. Kita ini syukur mungkin kita di posisi sekarang. Tapi jangan juga hanya terpaku, terpana, hanya duduk di sini aja. Jadi ke bawah itu untuk bersyukur, melihat ke atas itu untuk motivasi. Cara saya seperti itu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Uang nomor sekian, yang nomor satu adalah ambisi, tekad, dan niat. Itu aja, Bu. Insya Allah kalau untuk secara detail, bagaimana sistem Al-Mahira bisa berjalan, itu bisa kita tanyakan langsung sama Aji Nur. Step by step-nya pasti akan diajarkan karena Kak Aji juga salah satu leader andalan kami yang dia paham medannya bagaimana, cara jualannya bagaimana, sisa komunikasinya mungkin karena ibu baru, ya mungkin ada tahap-tahapnya, tidak mungkin langsung dikasihkan semua ilmunya, ada tahap-tahapnya insya Allah. Jadi itu saja mungkin dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin kembalikan ke Umu Alika kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya. 15 menit lagi kita close. Ya, bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya atau sudah paham sekali Miki semua? Insya Allah paham, paham. Insya Allah luar biasa orang-orang yang bertahan sampai akhir. Iya, Masya Allah. Bagaimana His? Mungkin sudah tidak ada Ya, kalau ininya. tidak ada lagi, insya Allah kita bisa cukupkan, bisa ditutup. Mungkin ada yang sibuk dan lain-lain. Mudah-mudahan hari ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan kita untuk ke depannya yang lebih baik. Tentunya masih ada 2 jurus lagi yang akan kita pelajari, ya, bagaimana supaya 7 jurus bagi order ini komplit dan bisa kita lakukan step by step. Percayalah, 7 jurus ini kalau diaktifasi semua itu luar biasa
Jangankan 277-nya diaktifkan, salah satunya aja, kalau kita betul-betul telaah, kita betul-betul eksekusi, itu pasti akan grow. Baik secara mindset, baik baik secara omset. Jadi satu aja diaktifasi bisa membludak, apalagi kalau teman-teman rajin ikut dan mengaktifasi semuanya, itu luar biasa. Itu aja mungkin Umalika, silahkan ditutup hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pekan-pekan selanjutnya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada owner Unis atas ilmu yang sangat berharga malam ini. Terima kasih juga kepada semua yang masih stay sampai terakhir ini kita mengikuti sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa langsung kita praktekkan dan membawa keberkahan. Penjualan kita meningkat dan pelanggan terus kembali insya Allah. Sampai Amin. bertemu di Zoom Al-Mahira selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. See you. Dadah.